Rupiah baru je pecah rekod paling teruk dalam sejarah, lagi teruk daripada krisis 1998. Ternyata negara tetangga kita Singapura adalah eksportir ikan hias terbesar di dunia, guys. Dan ini aneh, guys. Lu tau gak sih garis pantai Singapura itu cuma 193 km. Yang artinya nih, lu kalau naik mobil pun nggak nyampe 3 jam. Halo sedulur Nusantara, tahukah kamu, netizen dan konten kreator Malaysia ramai mengejek rupiah yang tembus 18.000 per dolar Amerika. Mereka membanggakan ringgit Malaysia yang dianggap paling kuat di Asia, lalu merasa jadi orang kaya saat datang ke Indonesia karena tukar sedikit ringgit langsung dapat jutaan rupiah. Di media sosial, banyak yang mulai merendahkan Indonesia hanya karena nilai tukar mata uang. Seolah-olah kuat lemahnya sebuah negara cuma diukur dari kurs dolar. Padahal Indonesia tetap negara dengan pasar terbesar di Asia Tenggara, sumber daya alam melimpah, dan ekonomi yang jauh lebih besar. Lucunya, mereka bangga bisa beli murah di Indonesia, tapi lupa kalau itu justru karena Indonesia punya pasar dan produksi besar yang terus bergerak. Sejarah juga membuktikan, nilai mata uang bisa naik turun kapan saja. Tapi kekuatan negara tidak dibangun dari ejekan netizen, melainkan dari fondasi ekonomi dan ketahanan bangsa itu sendiri. Rupiah baru je pecah rekod paling teruk dalam sejarah, lagi teruk daripada krisis 1998. Bunyi ni macam masalah Indonesia je kan? Tapi tunggu, sebenarnya ada benda yang sama itu juga tengah senyap-senyap kebas duit korang, kebas duit ringgit kita. Jadi dia akan tunjukkan cara untuk lindung duit korang pada hujung nanti. Jadi sekarang kita nak faham dulu apa yang berlaku. So pada waktu video ini direkodkan pada 3 Jun 2026, 1 US dollar bernilai RM18,000. Dan ada 3 penyebab kenapa duit rupiah jatuh. Yang pertama, harga minyak naik disebabkan Selat Hormuz tutup, and then Indonesia ni pun diorang kan banyak import minyak, and then mereka akan gunakan dolar, so dolar dah semakin mahal lah sekarang. And then yang kedua, banyak pelabur-pelabur asing telah pun tarik duit mereka keluar daripada Indonesia. And then sebab yang ketiga, US dollar itself pun semakin menguat. Jadi korang kena dengar kat sini di mana 3 sebab ini tidak berhenti dekat sempadan Indonesia. Apabila dolar semakin menguat, apa-apa saja yang korang bayar dalam bentuk dolar akan jadi semakin mahal. Daripada Netflix sampailah ke korang punya gadget iPhone korang, semua itu sebenarnya based on dollar. Jadi apabila minyak naik pun, harga barang pun sudah pasti akan naik, yang tu korang tahu. And then daripada segi duit asing ataupun FDI, apabila mereka keluar ataupun lari daripada market, maka itu pun boleh seret ataupun drag down lah stok-stok Malaysia apabila diorang sell. Tapi inilah benda yang akan kebas duit korang secara perlahan tapi pasti. Jadi jangan panik. Ini bukanlah ulangan yang berlaku pada tahun 1998 ASEAN Financial Crisis. Ketika itu inflasi mencecah 77%. Tapi sekarang inflasi Indonesia hanya 2.4% saja. Jadi tak dapat dinafikan yang ekonomi mereka teruklah sekarang ni, tapi belum hancur, belum kiamat. Jadi untuk kita, ringgit lagi kuat daripada rupiah. RM1 sekarang dah dapat RM4,500. So kalau korang pergi Bali, pergi Jakarta, pergi Lombok, memang korang akan rasa makin murah dan korang akan rasa macam jutawan lah. Tapi ingat, duit ringgit kita pun pernah lemah tau dulu. Jadi simpan 100% dalam satu currency, satu tempat saja, dan apabila currency itu jatuh, korang pun akan jatuh sekali. Jadi barusan saya iseng-iseng ngobrol sama temen Cina saya bilang begini, di negara kamu, di negara Cina, kalau dolar sama uang kamu itu kalau tinggi dolar berpengaruh gak? Kata dia itu gak berpengaruh karena sebagian di negara mereka itu nggak menggunakan dolar. Saya juga gak ngerti ini, apa saya yang kurang paham, saya juga gak tahu ini negara kita sama negara Cina sama apa beda itu. Jadi saya iseng-iseng aja nanya sebisa mungkin lah, orang dia orang asing gitu kan, kayak begitu. Jadi mau dolar naik berapapun kalau di negara Cina katanya gak ngaruh sih kata dia. Ya mungkin bagi kehidupan mereka karena sama aja, mau orang negara Cina mau orang negara mana, ya kalau hidupnya di pedesaan, di pertengahan kota, ya tetap aja mungkin pakai uang mereka, pakai renminbi, sama aja kayak kita di kampung pakai rupiah gitu kan. Yang kan di kampung, di kota aja pakai rupiah, seperti itu. Jadi teman-teman udah resmi ya, si Prabowo nih Presiden Republik Indonesia, mereka mau bikin badan usaha ekspor lah buat satu pintu lah. Kenapa? Karena menurut pemerintah nih ada kebocoran.
Dan nilainya itu ribuan triliun loh guys. Kebocoran apa? Sumber daya alam kita yang ternyata katanya banyak banget Indonesia punya, ternyata nggak dinikmati sama rakyat Indonesia sendiri. Ternyata rakyat Indonesia cuma jadi penonton. Makanya banyak orang bilang, gue bingung ngomben di tempat gue banyak banget batu bara, banyak banget kebun sawit tuh, kok di provinsiku banyak banget orang miskin. Ya jelas guys, karena duitnya nggak pergi ke lu. Banyak duitnya ribuan triliun justru pergi ke negara lain. Mereka numpang nanam di sini, mereka sedot nutrisi dari tanah bumi pertiwi kita sendiri. Lu kebagian kagak. Ternyata banyak yang dirampok ke luar negeri. Ya karena ada pejabat-pejabat di kita juga yang rampok juga mentalnya. Jadi mereka ya kong kali kong buat memperkaya dia sendiri dan negara tetangga kita itu guys. So lu harus bertanya-tanya, sebenarnya kenapa sih kita masih miskin, dan apa hubungannya sama badan usaha khusus ekspor itu guys. Jadi gini, gue mau kasih yang simple aja guys, bisnis yang super simple. Teman-teman tahu nggak sih siapa negara eksportir ikan hias terbesar di dunia? Kita nggak usah ngomong bisnis-bisnis yang ribuan triliun, nggak usah, bisnis receh aja, bisnis ikan hias. Lu pernah bertanya-tanya nggak sih siapa sih negara yang terkenal sebagai eksportir ikan hias di dunia? Harusnya kan negaranya punya banyak laut ya. Mungkin pun kalau ikannya ikan tropis, ikan air tawar, punya banyak hutan ya. Lu pernah bertanya nggak? Ternyata negara eksportir ikan nomor 3 terbesar di dunia adalah negara Singapura. Kok bisa guys? Sebelum kita masuk ke batu bara, sebelum kita ngomong kelapa sawit, enggak, gue mau ngomong bisnis kecil yang namanya bisnis ikan hias. Ternyata negara tetangga kita Singapura adalah eksportir ikan hias terbesar di dunia guys. Dan ini aneh guys, lu tau gak sih garis pantai Singapura itu cuma 193 km. Yang artinya nih, lu kalau naik mobil pun gak nyampe 3 jam. Kayak berulang kali teman-teman harus hati-hati. Makin banyak orang-orang asing, orang-orang bule yang nyerang Indonesia. Kalau Indonesia jadi negara yang independen, bisa swasembada energi, bisa swasembada pangan, kebakaran jenggot mereka guys. So di sini gue setuju sama Yusril. Setuju, lu setuju gak guys sama omongannya si Yusril? Indonesia wajib swasembada pangan dan swasembada energi. Ya konsekuensinya ya kita harus buka lahan. Fakta, orang bule diam aja, tidak akan guys. Dia akan adu domba bangsa kita supaya kita tidak bisa swasembada pangan dan swasembada energi. Hati-hati lo harus siap-siap lo. Indonesia sebenarnya bukan negara miskin. Sumber daya alam melimpah, pasar besar, dan kekayaan bumi luar biasa. Tapi masalah terbesar negeri ini adalah kebocoran. Banyak mafia diduga bermain dan bersekongkol dengan pihak luar hingga uang yang seharusnya masuk ke negara malah hilang entah kemana. Singapura bahkan sering disebut sebagai pemain di balik banyak kebocoran keuangan Indonesia. Sebagai negara broker, mereka diduga memanfaatkan lemahnya regulasi dan hukum di Indonesia untuk menikmati keuntungan besar dari hasil bumi dan perdagangan Indonesia. Ironisnya, rakyat Indonesia hanya kebagian sisa, sementara keuntungan besar justru mengalir ke luar negeri. Tak heran jika wacana ekspor satu pintu mulai membuat banyak pihak panas. Karena jika sistem itu benar-benar diterapkan, ruang permainan mafia dan broker asing bisa semakin sempit. Banyak yang menilai, pelemahan rupiah terhadap dolar Singapura juga menjadi sinyal betapa besarnya pengaruh aliran uang Indonesia yang selama ini bocor keluar. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Indonesia terus menjadi ladang keuntungan pihak luar sementara rakyatnya sendiri belum sepenuhnya menikmati kekayaan negeri ini?